Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Kotnada Alfi dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 25030050093. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari konservasi sosial, yaitu tentang globalisasi. Materi ini penting banget buat kita pahami karena globalisasi itu bukan cuma kata-kata di buku, tapi sudah kita rasakan setiap hari tanpa kita sadari. Coba deh sekarang lihat sekeliling kamu. HP yang kamu pegang, baju yang kamu pakai, dan makanan yang tadi kamu makan, kemungkinan besar semuanya gak berasal dari Indonesia. Dan itu semua bisa terjadi karena satu hal, globalisasi. Jadi, globalisasi itu adalah istilah yang menggambarkan meningkatnya keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan manusia di seluruh dunia. Keterkaitan ini terjadi lewat perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan berbagai bentuk interaksi lain sampai akhirnya batas-batas antar negara terasa semakin sempit. Dunia menjadi kayak mengecil. Menurut dua ahli, John Bayles dan Steve Smith, globalisasi itu diidentifikasi sebagai perubahan geografis di mana jarak, wilayah, dan perbatasan fisik suatu negara kehilangan sebagian pengaruhnya. Ini yang disebut deteritorialisasi. Batas negara masih ada, tapi pengaruhnya makin melemah. Dan kalau kita kaitkan ke bidang ekonomi, globalisasi itu adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional suatu bangsa ke dalam sistem ekonomi global. Artinya, ekonomi semua negara saling terhubung dan saling bergantung dalam suatu sistem yang besar. Dalam globalisasi, ada banyak fenomena global yang muncul. Bisa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yang sifatnya ancaman. Ada global threat atau ancaman global, global warming atau pemanasan global, financial crisis atau krisis keuangan, dan global terrorisme. Ini semua contoh dampak negatif dari semakin terintegrasinya dunia. Kemudian kelompok dua yang sifatnya sistem. Ada global government seperti PBB, proses globalization itu sendiri, global free market atau pasar bebas, dan global environment yang membahas isu lingkungan hidup sebagai tanggung jawab bersama. Terus, apa yang bikin globalisasi bisa berkembang secepat ini? Ada tiga faktor utama yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas inilah yang mendorong arus globalisasi jadi makin masif. Dan ini yang disebut liberalisasi perdagangan. Intinya, barang, jasa, dan modal bisa bergerak bebas dari satu negara ke negara lain tanpa banyak hambatan. Contoh paling mudah adalah produk impor murah yang kita beli online sekarang. Yang kedua adalah teknologi. Kompetisi internasional mendorong lahirnya inovasi yang kemudian diadopsi secara global. 20 tahun lalu kita telepon lewat wartel. Sekarang kita fit call gratis ke siapapun di seluruh dunia. Itu hasil langsung dari globalisasi teknologi. Dan yang ketiga adalah faktor sosial, mencakup isu budaya dan HAM, lapangan kerja, pendidikan, serta keadilan dan kesetaraan gender. Isu-isu sosial ini bikin negara-negara makin terdorong untuk saling bekerja sama dan terintegrasi. Tapi perjalanan globalisasi nggak selalu mulus. Ada banyak faktor yang justru menghambatnya. Kalau tadi kita bahas yang mendorong, sekarang kita balik apa yang bikin globalisasi terhambat. Dari sisi sosial, ada primordialisme, yaitu sikap terlalu bangga sama kelompok sendiri sampai menolak pengaruh luar. Ditambah persoalan HAM dan ketimpangan pendidikan antar negara. Dari sisi ekonomi, ada hutang luar negeri yang memupuk, kemampuan bersaing yang rendah, dan perbedaan GNP, Gross National Product, yang sangat jauh antar negara. Negara miskin jelas sulit bersaing setara dengan negara kaya. Dari sisi lingkungan, ada konflik antar kebutuhan memanfaatkan sumber daya alam dengan bahaya eksploitasi berlebihan. Dari sisi teknologi, pembajakan dan SDM yang belum siap jadi hambatan serius. Banyak negara berkembang yang ketinggalan karena tidak punya cukup tenaga ahli. Dan dari sisi politik,
pemerintahan yang tidak stabil bikin negara sulit ikut berpartisipasi penuh dalam sistem global. Nah, bagian terakhir ini yang perlu kita renungin, yaitu peta pola global atau gimana kekuatan kapitalisme bekerja di era globalisasi. Dalam pola ini, negara bisa berubah menjadi apa yang disebut negara korporasi. Di sini kekuatan kapitalis, politikus penguras, dan politikus biasa saling terhubung dan saling menguatkan. Akibatnya, negara tidak lagi murni melayani rakyat. Negara ini menjadi instrumen kepentingan bisnis, dan keputusan-keputusan politik justru mengabdi ke para pemilik modal. Ini kelihatannya nyata dalam berbagai bentuk kapitalisasi. Kapitalisasi pendidikan, kesehatan, keamanan, sumber daya alam, politik, layanan publik, sampai hiburan. Semua sektor yang harusnya untuk rakyat perlahan jadi ladang bisnis. Contoh yang paling kita rasakan langsung yakni tarif jalan tol yang terus naik tiap tahun. Jalan yang harusnya fasilitas publik sekarang dikelola oleh perusahaan swasta dan berorientasi profit. Itu adalah bentuk nyata kapitalisasi layanan publik. Jadi itulah materi tentang globalisasi yang bisa saya jelaskan. Intinya, globalisasi itu tidak bisa kita hindari dan sudah ada di sekeliling kita. Yang penting, kita paham apa yang mendorong, apa yang menghambat, dan terutama pola kekuasaan di baliknya. Supaya kita tidak cuma jadi konsumen dan objek globalisasi, tetapi bisa jadi bagian yang aktif dan kritis di dalamnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.